Bab 72. Diunggah oleh Baca Suara. Saya memutuskan untuk tinggal di rumah 1 hari lagi sebelum kembali ke sekolah. Aku akan kembali minggu depan untuk Aurora Constellate, tetapi kurasa ibu dan Eli telah mengembangkan semacam trauma, bahwa aku entah bagaimana akan terluka setiap kali aku meninggalkan rumah. Saya tahu bahwa ada orang yang harus saya beritahu, tetapi saya berutang kepada mereka untuk hadir di sana. Sebagai perubahan kecepatan, saya bertekad untuk menghabiskan waktu bersama keluarga saya, yaitu ibu dan saudara perempuan saya. Ayah berangkat subuh untuk bekerja setelah memeriksa saya sehingga hanya saya dan para gadis. Tabitha memutuskan untuk ikut dan setelah diskusi yang agak singkat, mereka ingin pergi berbelanja. Jelas bagi saya bahwa mereka tidak akan menerima jawaban tidak. Mendesah. Setidaknya aku bisa menggunakan kesempatan itu untuk mengambil jalan memutar, setelah, ke Akademi Sirus. Saya tahu bahwa semua orang aman menurut apa yang orang tua saya dengar dari Profesor Glory, tetapi saya tidak boleh membiarkan mereka dalam kegelapan tentang apa yang terjadi pada saya selama 1 hari ekstra. Saya juga agak khawatir tentang kondisi asimilasi tes. Saya kehilangan banyak tempat yang kami kunjungi setelah toko kesekian kalinya tetapi saya tidak berani menunjukkan ketidaksenangan saya di depan para gadis. Saat menelusuri toko-toko, saya menyadari betapa bodohnya saya. Fakta bahwa satu-satunya waktu saya mengunjungi toko-toko adalah sedikit setelah saya dilahirkan kembali ke dunia ini, mengejutkan saya, ditambah dengan fakta bahwa aku tidak memiliki peralatan penting selain pedangku, membuatku berpikir untuk mendapatkan peralatan baru. Aku masih ingat saat aku digantung di punggung ibu dan melihat semua tenda kecil penuh barang dagangan di kota kecil Ashburn. Sebagian besar masa kecilku dihabiskan di kerajaan Elenoir, lebih khusus lagi, di dalam kastil. Bahkan sebelumnya saya berbelanja dengan para wanita, kami langsung pergi ke distrik mode sehingga tidak ada yang menarik bagi saya. Ada beberapa item dengan kemampuan perlindungan baik dari bahan mereka atau dari rune terukir di dalam, tetapi tidak ada yang cukup kuat untuk menarik minat saya. Bibi Helstea, apakah ada toko tempat mereka menjual sesuatu yang bisa membantuku berlatih lebih cepat? Saya bertanya sementara kami menuju ke dalam sebuah toko yang secara eksklusif menjual shawl. Maksudmu Elixa? Tentu saja. Tabitha menatapku bingung seolah-olah aku telah mengajukan semacam pertanyaan jebakan. Saya tidak pernah menggunakan obat mujarab di sini, tetapi jika itu seperti obat-obatan yang digunakan beberapa praktisi di dunia lama saya, maka saya tidak ingin pergi ke dekat mereka. Sebenarnya ada eliksir dan toko obat kecil di sudut jika Anda ingin melihat-lihat sementara kami berbelanja untuk shawl. Hanya itu yang perlu saya dengar sebelum dengan strategis membuka toko. Terima kasih. Aku akan menemuimu di depan toko. Saya berteriak sambil berlari keluar setelah dengan hati-hati menjatuhkan tas yang ditugaskan untuk saya bawa. Kiu, jangan tinggalkan aku. Saya melihat Sylvie mengulurkan kaki ke arah saya dalam upaya putus asa untuk melarikan diri memegang Eli, tetapi saya hanya memberinya pandangan belasungkawa sebelum melarikan diri. Setelah berbelok sesuai instruksi, wajah saya berkerut bingung. Ini toko. Sudut tempat saya belok menuntun saya ke jalan sempit yang mungkin digunakan preman untuk meredam orang yang lewat tanpa curiga. Di ujung gang sempit itu ada gubuk kumal yang bahkan tikus pun merasa terlalu menjijikkan untuk hidup. Papan-papan kayu yang membentuk toko itu tampak seperti dilukis dengan lumut dan jamur ketika udara apak dan basi terpancar keluar, melayang ke arahku. Setidaknya itu melengkapi gulma hijau yang menjalar keluar dari bagian bawah toko seolah-olah mereka bahkan tidak ingin terjebak di sana. Iklan. Ramuan dan obat-obatan WINDSOM. Aku harus memiringkan kepalaku untuk membaca judul yang terukir pada tanda miring, yang nyaris tidak tergantung pada satu paku pun. Apakah mereka benar-benar menjual ramuan dan obat-obatan di sana? Saya akan kurang terkejut jika mereka menjual penyakit botol dan racun. Menghindarkan uang receh, anak muda. Suara Kuyu mengejutkanku dari keadaanku yang terpana. Di sebelahku duduk seorang lelaki tua pucat dengan tangan terulur ke arahku, telapak tangan ke atas. Aku segera mundur selangkah dengan terkejut, secara insting melapisi tubuhku dengan mana. Bagaimana aku tidak merasakan lelaki tua ini yang berada tepat di sebelahku? Kamu terlihat seperti melihat hantu, anak muda. Aku hanyalah seorang lelaki tua yang meminta perubahan. Wajah lelaki tua itu berkerut ketika dia mengungkapkan senyum putih seperti mutiara yang tidak cocok dengan keadaannya yang compang camping. Ah ya, tentu. Aku merogoh sakuku untuk mencari koin tembaga, menggunakan kesempatan untuk melihatnya lebih dekat. Dengan tempat tidur tebal, rambut tidak diwarnai dengan lada yang jatuh ke bahunya yang sedikit membungkuk, dia menatapku dengan mata seperti susu. Namun, wajah keriput lelaki tua itu tidak tampak lemah dan melelahkan bagi saya, tetapi cerdas dan cerah, untuk beberapa alasan. Saya dapat mengatakan bahwa pria ini mungkin sangat tampan di masa mudanya, yang semakin membuat saya merasa sedikit kecewa melihat dia berakhir seperti ini. Terima kasih banyak, anak muda. Tangannya yang keriput dengan gesit mengambil koin dari tanganku dengan kecepatan yang mengejutkanku. Di antara jari tengah dan telunjuknya ada sebuah koin yang berwarna perak bukan tembaga. Kotoran. Saya memberinya koin perak karena kesalahan. Itu 100 koin tembaga. Tunggu, aku bermaksud memberimu ini, aku merogoh sakuku lagi dan ketika aku memastikan bahwa kali ini, koin di tanganku memang tembaga, aku menoleh ke belakang untuk melihat bahwa lelaki tua itu pergi. Apa-apaan, aku berdiri di sana,
bingung untuk ketiga kalinya dalam 5 menit terakhir. Uang saya. Setelah membiarkan nafas tak berdaya keluar dari bibirku, aku mengambil langkah maju menuju pondok ramuan Winsom. Aku meraih pegangan pintu kayu yang sepertinya akan pecah pada kontak belaka ketika aku merasakan konsentrasi mana dari kenop pintu tembaga. Melapisi tanganku di mana, aku membungkus jari-jariku di sekitar tombol, bersiap untuk memutarnya, ketika sentakan kaku menjalari tanganku dan naik ke lenganku. Untungnya, mana yang melindungi tanganku membantuku menarik diri, jadi aku dengan paksa memutar kenop, membuka pintu. Begitu pintu tidak terkunci, guncangan itu berhenti juga. Mendorong membuka pintu berderit, aku disambut oleh angin sesuatu yang tak terlukiskan menghebohkan. Bau busuk itu begitu kuat sehingga segera memicu aliran batuk dari saya. Oh, pelanggan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Sebuah suara yang akrab menyambut saya. Kamu, mau tak mau aku mengarahkan jari ke arahnya dalam kemarahan dan kebingungan. Orang tua gelandangan yang sama yang menghilang setelah mengambil koin peraku. Apa yang membawamu ke sini? Dia menatapku dengan ekspresi polos. Aku menghela nafas frustrasi. Bisakah aku mendapatkan koinku kembali? Aku butuh uang itu untuk membeli beberapa barang yang aku butuhkan. Dan selain itu, kamu bilang kamu tunawisma. Aku mengulurkan tangan ke arahnya. Tidak, tidak. Aku bilang aku hanyalah seorang lelaki tua belaka. Berdasarkan lingkungan tempat kau bertemu denganku dan dengan penampilan dan sikapku, kau menganggap aku gelandangan. Dia mengibaskan jarinya ke arahku dengan cara memarahi, seolah-olah saya yang salah. Bagaimana dengan ini? Kamu dapat memilih satu item di sini secara gratis sebagai ucapan terima kasih atas hadiahnya. Dia melanjutkan dengan sikap murah hati sambil memutar-mutar koin peraku di antara jari-jarinya, mengejek. Alisku berkedut karena kesal, tetapi aku menenangkan diri dan cepat-cepat memeriksa alasan maaf sebuah toko. Apakah kamu yakin ada barang bahkan di sini bernilai koin perak? Suaraku keluar dengan sedikit frustrasi di dalamnya. Tentu saja, saya tidak memberikan kesempatan ini kepada siapapun, Anda tahu. Anda hanya harus memilih dengan hati-hati. Mata lelaki tua itu mengeluarkan binar bersemangat penjudi kelas 2 dengan tangan yang menang. Aku menggosok pelipisku untuk mencoba dan menenangkan amarah yang mendidih yang muncul di dalam diriku. Orang tua harus dihormati, Arthur. Orang tua harus dihormati. Pada saat ini, hidungku sudah terbiasa dengan bau misterius yang memiliki kekuatan untuk mengusir bahkan binatang buas mana yang paling ganas. Melihat melalui rak-rak berlapis debu, saya menjadi lebih dan lebih kagum pada bagaimana tempat ini bahkan masih berjalan. Apakah kamu tidak pernah membersihkan tempat ini, orang tua? Tanyaku ketika aku menyelipkan jari di salah satu rak. Saya mungkin bisa membangun manusia salju dari debu dengan jumlah yang dikumpulkan di sini. Apakah kamu meminta seorang lelaki tua seperti diriku untuk melakukan pekerjaan kasar? Dia tersentak dengan sarkastis, memasang ekspresi ngeri. Nevermind, aku hanya bisa memutar mataku pada pria ini. Saya tidak bisa mengukurnya dan itu membuat saya semakin sulit untuk mempercayainya. Berjalan melewati kota-kota setengah terbuka yang menghalangi jalan, aku pergi ke rak dekat bagian belakang toko. Sementara memindai melalui berbagai botol dan wadah yang diisi dengan cairan keruh atau pil berwarna, saya dikejutkan oleh sosok yang duduk di bagian atas rak. Sial, ada apa dengan tempat ini? Aku tidak bisa merasakan apapun di dalam sini sampai tepat di depan hidungku. Sosok itu menjadi lebih jelas ketika saya fokus pada hal itu adalah kucing hitam yang hampir pekat. Satu-satunya bagian tubuhnya yang bukan hitam adalah bulu-bulu putih di depan telinganya, tetapi bukan itu yang menarik perhatianku. Itu adalah mata kucing yang menawan. Mata yang seolah-olah itu memegang semesta di dalamnya. Mereka tampak seperti langit malam bercermin dengan bintang-bintang berkelap-kelip terang bertabur di dalamnya, dengan pupil putih, celah vertikal yang bersinar seperti bulan sabit. Ketika saya tetap terpaku pada mata kucing yang menyihir, kucing itu mengintip kembali ke arah saya dari atas rak dengan rasa keunggulan yang jelas sebelum berbalik dan berjalan pergi. Sambil menggelengkan kepalaku, aku fokus kembali ke berbagai botol dan wadah ketika sebuah kotak hitam kecil menarik perhatianku. Mengambil kotak polos, kira-kira seukuran sesuatu yang akan Anda gunakan untuk menyimpan perhiasan kecil, saya mencoba membukanya. Dengan klik kecil, engselnya terlepas untuk mengungkapkan cincin kecil di dalamnya. Aku mendekatkan cincin itu ke wajahku ketika, permata, yang tertanam di dalam cincin itu tiba-tiba menyemprotkan sesuatu ke arahku. Seketika, aku mengayunkan kepalaku ke samping sehingga aliran cairan bening terjawab dan mendarat di belakangku. Itu air. Cih, kau berhasil mengelak. Aku menoleh ke belakang untuk melihat lelaki tua itu menggerutu sambil masih mengutak-atik koin peraku. Petik 2. Pada titik ini, aku merasa jika aku tinggal lebih lama lagi, aku akan kehilangan kewarasanku. Pertama, gagang pintu yang mengejutkan. Sekarang, cincin menyemprotkan ini. Orang tua ini benar-benar mencintai leluconnya. Bahkan kucingnya memandang rendah saya. Tapi saya bertekad, jika saya bisa mendapatkan apapun di dalam toko ini secara gratis, saya akan mendapatkan barang paling berharga di dalam toko ini. Aku pasti menghabiskan setidaknya 1 jam di dalam, hanya menyisir ramuan yang tidak aku butuhkan. Mengapa seorang anak berusia 12 tahun membutuhkan ramuan untuk pertumbuhan rambut? Kiu, ayah, aku di sini. Kabur putih melesat melewati pintu yang dibiarkan terbuka dan mendarat di kepalaku.
Papa, kamu meninggalkanku. Sylvie menggembung sambil memukul dahiku dengan cakarnya. Anda selamat, kawan. Aku tersenyum, menggosok kepalanya yang mungil. Orang tua, aku tidak bisa menemukan apapun yang aku mulai berkata tetapi ekspresi orang tua itu di wajahnya membuatku berhenti. Dia adalah orang yang terlihat seperti melihat hantu kali ini karena wajahnya yang pucat menjadi lebih putih. Matanya yang seperti susu yang merosot dari usia tua tampak seperti bulan purnama, ekspresinya terpukul. Kami akhirnya menemukan. Kamu baik-baik saja, Pak Tua. Saya melambaikan tangan saya di depannya. Pemilik toko menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan batuk. Iya, aku baik-baik saja, suaranya sedikit bergetar, membingungkanku. Ngomong-ngomong, Pak Tua, aku tidak dapat menemukan sesuatu yang pantas untuk dibawa pulang bersamaku. Tidak bisakah kamu mengembalikan uangku? Aku menggerutu ketika mengambil satu pemindaian terakhir melalui toko. Kau benar-benar tidak punya mata untuk apapun, dia berjalan keluar dari belakang meja dan berjalan ke salah satu rak di sudut depan toko. Ah, ini dia. Tanpa melihat ke belakang, dia melemparkan bola kecil seukuran kelereng. Itu berlapis debu tetapi ketika saya membersihkannya, itu jelas dengan bintik-bintik warna yang berbeda mengambang di dalamnya. Apa ini? Tanyaku ketika aku mendekatkan bola itu ke wajahku untuk mempelajarinya, memastikan bola itu tidak menyiramku dengan air. Jangan khawatir, itu adalah sesuatu yang akan kamu butuhkan. Sekarang bubar. Menggoda kamu membuatku bosan, dia mengusirku. Oke. Aku berjalan keluar dari toko sendirian, melihat kembali ke gubuk tua. Ketika aku berjalan keluar dari gang sempit, aku melihat kucing hitam itu menatapku dan kemudian Sylvie sebelum berbalik seolah-olah dia sudah kehilangan minat. Tidak banyak berpikir tentang hal itu, saya mencapai persimpangan keluar dari gang dan berbelok di sudut untuk melihat ibu dan saudara perempuan saya duduk di meja dengan Tabitha. Hai saudara laki-laki, Ellie melambai sambil memegang minuman dengan tangannya yang lain. Apakah Anda menemukan apa yang Anda cari? Ibu bertanya sambil meletakkan minumannya juga. Kupikir, aku menggaruk kepalaku. Saya memasukkan bola bening ke dalam cincin dimensi saya untuk mempelajarinya nanti, tetapi saya tidak bisa tidak berpikir bahwa itu bukan sesuatu yang istimewa. Oh, benarkah? Toko itu dianggap terkenal karena memiliki beragam ramuan dan obat-obatan untuk membantu pelatihan. Sebagian besar siswa di Sirus pergi ke sana untuk berbelanja materi pelatihan. Tabitha bangkit, mengambil semua tas belanja dari toko. Lantai. Apa, tempat tua kumuh itu? Saya menjawab, terkejut bahwa sekelompok anak nakal kaya akan pergi keluar dari jalan mereka untuk berbelanja di sebuah gubuk kumuh. Shelby, apa yang kamu bicarakan? Ibu dan saudara perempuan saya juga bangun, menyerahkan tas mereka dengan acuh tak acuh. Ketika kami berjalan menuju gang, Tabitha berbelok di tikungan pertama dan menunjuk ke toko. Aku tidak akan mengatakan itu buruk, katanya, sedikit bingung dengan komentar saya. Benarkah? Jika itu tidak buruk maka aku tidak tahu. Rahang saya jatuh bersamaan dengan tas belanja yang saya pegang. Di tempat gang sempit sebelumnya yang menuju ke gubuk usang adalah jalan beraspal yang diletakkan di atas bangunan 3 lantai dengan tanda emas bertuliskan XYRUSELIXIRS.